Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah Tafsir Tarbawi pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, mari kita luruskan niat dengan niat thalabul ilmi li izalatil jahli, karena dengan niat yang baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh Junaidi bin Muhammad dalam kitabnya Al-Manhajus Syawi, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Waman fataha ala nafsihi baban niyatin sayyatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit tahalan. Ya, barang siapa yang memulai pembelajaran, memulai kajian ilmu, memulai majelis ilmu, memulai apapun ya, kegiatan dengan niat yang baik, walaupun satu saja, niat yang baik, itu Allah akan membukakan 70 pintu-pintu taufik, ya, kefahaman, ya, cerdas, dan lain sebagainya. Tapi kalau niatnya hanya asal-asalan ikut mata kuliah, ya, tidak dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang buruk, maka Allah juga akan membuka dengan pintu-pintu kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu mari kita sucikan niat kita semuanya supaya dalam bertolabul ilmi kita mendapatkan ilmu yang manfaat, khususnya ilmu yang berkaitan tentang nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifa' ibtigha mardhatillah wa qurbihi wa sawabihi wa istishfa'in wa anfusina sya'ulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ashabil ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat minal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat minat talibin wal talibat minal jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah kudus alladina qad badalu juhudakum alal qiyami bihuduri hadrati bihuduri muhadarah tafsir Tarbawi rahimakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Segenap mahasiswa-mahasiswi pada pertemuan pertama dalam mata kuliah hadis Tarbawi, ya. Pertama, dalam pertemuan kita, mari kita orientasi perkenalan tentang mata kuliah kita, yaitu hadis Tarbawi. Ya, tafsir Tarbawi, kalau hadis Tarbawi ya. Ya, tafsir Tarbawi, kita tahu sendiri ya, bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan totalitas kehidupan manusia, kehidupan kita. Dalam kenyataan empirik, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika sumber ajaran itu hendak dipahami dan dikomunikasikan dengan kehidupan manusia yang pluralistik ya, diperlukan keterlibatan pemikiran yang merupakan kreativitas manusia, yang tak lain adalah kreativitas untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Lah, untuk mengetahui, menafsiri makna-makna dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Quran, perlu adanya sebuah penafsiran-penafsiran dengan ayat-ayatnya. Dan semua itu terdapat dalam ilmu tafsir. Ilmu tafsir sendiri itu tidak lepas dari yang namanya disiplin-disiplin ilmu yang lain. Misal ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, ya, usul fikih, akhlak, sejarah, asbabun nuzul, munasabah, dan lain sebagainya. Nah, ini mengenai. Lah, dalam mata kuliah ini, kenapa kok diberikan sebuah mata kuliah tafsir Tarbawi? Ini tak lain adalah untuk memberikan sebuah bekal kepada mahasiswa tentang mengetahui untuk memahami konsep Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pendidikan. Makanya disebut sebagai tafsir Tarbawi. Kita nanti hanya mengambil beberapa ayat yang berkenaan dengan tarbiyah. Dan juga mata kuliah ini menekankan pentingnya memahami tafsir pendidikan tersebut sebagai perangkat dalam memahami Al-Quran secara utuh. Itu deskripsi tentang mata kuliahnya ya. Standar kompetensi, mahasiswa mampu memahami konsep Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam praktek pendidikan tersebut. Nah, kiranya apa sih kaitannya tentang tafsir dengan pendidikan tersebut? Ya,
relasinya tafsir dengan pendidikan tak lain adalah tarbiyah atau pendidikan itu sendiri merupakan satu dari sekian cabang tugas kekhalifahan manusia. Kita di sini menjadi tugas menjadi khalifah di muka bumi seperti yang sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Ya, pada awalnya tarbiyah dalam pengertian pengajaran atau al-lama merupakan proses transferring sifat-sifat Allah kepada hamba, kepada Nabi Adam. Manusia diunggulkan Allah atas makhluknya yang lain karena pada Nabi Adam terdapat proses pengajaran sehingga diamanahkan untuk memakmurkan bumi. Nah, melalui proses pengajaran, potensi manusia dioptimalkan agar mengerti cara berinteraksi dengan kehidupan dunia dan bersikap benar terhadapnya. Nah, pengajaran Allah kepada manusia dilakukan melalui dua cara. Pertama, secara langsung melalui wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, melalui fitrah yang ditanamkan pada jiwa manusia. Nah, salah satunya adalah yang melalui wahyu adalah melalui ayat-ayat Al-Quran yang nantinya akan dibedah dengan bedah ilmu tafsir sendiri. Nah, oke, sebelum kita masuk ke yang namanya apa ya, tugas kita atau mungkin pertemuan bagaimana langkah-langkah pertemuan kita, pertemuan kedua dan selanjutnya. Nah, langkah baiknya kita ya memahami dulu apa itu mengenai tafsir Tarbawi. Ya, tafsir Tarbawi terbagi menjadi dua kata ya, dua term. Yang pertama tafsir, yang kedua sifatnya yang bersifat tarbawi. Ya. Tafsir sendiri di sini bisa dilihat menurut bahasa atau lughatan mengikuti wazan taf'il. Bentuk masdar dari kata fassara yufassiru tafsiron. Yang secara etimologis berarti al-idhar wal kasfu atau berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang masih abstrak. Jadi makna yang masih ambigu itu ditafsirkan. Ya, berdasarkan pengertian etimologis tersebut dapat dipahami bahwa suatu kata tidak dapat dikatakan telah mengalami proses penafsiran jika tidak terdiri dari kata yang masih samar dan belum jelas maknanya. Makanya harus dijelaskan secara gamblang. Sedangkan menurut istilah sebagaimana didefinisikan oleh Abu Hayyan dalam kitab Bahis fi Ulumil Quran ya, mana Al-Qotton, dijelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafal-lafal. Di sini mungkin masuk ke dalam kategori tajwid atau mungkin qiraah sabah ya. Tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal lain yang melengkapinya. Makanya ada makna-makna nilai-nilai pendidikan ada. Nah, terus mengandung yang namanya hukum-hukum ya, tarbawiyah juga ada. Ini menurut cara lughatan wastilahan. Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli, yang pertama Az-Zamakhsyari mengungkapkan tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya itu apa. Menurut Haji Nasuha, tafsir secara etimologis ulama berbeda pendapat, tapi kesimpulannya hampir sama semuanya. Yaitu tafsir ialah ungkapan sesuatu yang tersembunyi melalui medium yang dianggap sebagai tanda bagi mufasir, dan melalui tanda itu ia dapat sampai pada sesuatu yang tersembunyi atau yang abstrak tadi ya. Nah, definisi tarbawi bagaimana? Nah, kalau tadi tafsir, kata tarbiyah, tarbawi itu kata tarbiyah secara leksikal itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Akan tapi ditemukan bahwa Al-Quran itu menggunakan kata-kata yang akarnya hampir sama ya, mempunyai derivasi atau istikok yang sama dengan kata tarbiyah. Kata tersebut antaranya adalah kata rob, robbayani, nurobbi, ya, ribbin, robbani. Nah, itu di antara kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis ada kata robbani. Meskipun kelihatannya semuanya istilah itu terlihat sama ya, tapi mempunyai makna yang berbeda karena satu kata berubah taghyirul alfat ila alfatil ukhra itu akan juga merubah makna. Kemudian definisi tarbawi secara etimologi. Nah, tadi kan tarbawi dari kata rob ya. Kalau dilacak dari kata rob itu tarbiyah mempunyai beberapa makna. Ini disampaikan oleh beberapa pakar ya. Salah satunya Laus Ma'luf mengartikan bahwa rob sendiri artinya tuan, pemilik.
memperbaiki, perawatan, tambah, mengumpulkan, dan memperindah. Makanya tarbiyah itu kalau jenengan tidak ada perubahan dalam akhlak, tidak ada perubahan dalam sikap, etika, itu belum tarbiyahnya tertata. Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa ar-rab merupakan kata yang seakan dengan tarbiyah yang mempunyai makna at-tanmiyah, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan sikap atau mungkin pikiran, kedewasaan, dan lain sebagainya. Al-Jauhari memberikan makna at-tarbiyah, robban dan robba itu seperti memberi makan, memelihara, dan mengasuh. Nah, ini secara etimologi ya. Sekarang dari segi terminologinya, ini juga disampaikan oleh beberapa ahli bahwa tarbiyah ialah proses penyampaian sesuatu sampai pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap. Nah, ini tarbiyah itu tahap demi tahap. Tadrijian, proses jadinya. Mustafa Al-Ghulayyani berpendapat bahwa tarbiyah adalah penanaman etika yang mulia pada jiwa anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat sehingga memiliki potensi-potensi dan kompetensi jiwa yang mantap. Mustafa Al-Maraghi juga memberikan definisi tentang tarbiyah yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama bersifat kholqiyah, yang kedua diniyah tahkibiyah. Secara kholqiyah, tarbiyah diartikan sebagai pembinaan dan pengembangan jasad petunjuk. Sedangkan tarbiyah diniyah tahkibiyah yaitu sebuah pembiasaan jiwa dengan wahyu untuk menyempurnakan akal dan kesucian jiwa. Dari sini berdasarkan makna, tafsir, dan tarbiyah dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Quran. Ini yang akan kita nanti goyah atau tujuan yang akan kita capai. Ya, sehingga ia merupakan proper atau abstrak noun dari term tafsir yang merupakan kategori disiplin ilmu yang baru, tapi menempati posisi yang sangat strategis karena dijadikan sebagai wadah kajian akademik dalam institusi perguruan, baik di IAIN, ya, STAIN, PTAI, atau UIN, dan lain sebagainya, khususnya fakultas atau jurusan tarbiyah itu sendiri. Tujuannya untuk apa, Pak? Nah, tujuannya untuk bisa memahami pesan-pesan Allah, makna-makna Allah khususnya tentang nilai pendidikan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memproduksi nilai-nilai pendidikan dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, belum ada yang dianalisis atau dikaji, jangan bisa memproduksinya melalui cara-cara penafsirkan. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti tak kasih tahu caranya. Nanti baik dari analisis linguistik, ya, konfirmatif, realitas historis, ragam bahasa, generalisasi, atau yang secara praksis, ya. Nanti jenengan tak coba untuk menjadi seorang mufassir, ya, yang dadakan. Kemudian menurut Hasan Basri, kegunaan tafsir Ahkami ada dua, teoretika dan praktika. Di antaranya untuk mengembangkan metodologi tafsir Al-Quran dalam rangka memberikan wawasan ke depan dan juga berhubungan langsung dengan penerapan tafsir Al-Quran kepada person dan masyarakat itu sendiri, cara praksisnya ya. Nah, untuk kaifiyah atau mungkin praktek kita dalam presentasi per minggu bagaimana? Di sini Bapak sudah membagikan beberapa kelompok ya. Ada 11 pertemuan yang akan kita jalani nanti dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang 11. Nanti ada topik-topiknya tentang keutamaan belajar, terus subjek pendidikan, metodologi pendidikan Islam, tujuan pendidikan, dan juga objek dan materi pendidikan tersebut. Nah, ini sudah saya bagi ya, dan nama mahasiswa sudah saya bagi. Adapun secara praksisnya belum saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan pada video yang kedua. Ya, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.